Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang mubarak ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi banyak nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka bermajelis ilmu, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Imran sampai dengan ayat ke-91. Masih membahas perihal orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berbuat kerusakan dan melakukan kesesatan dalam hal duniawiyah maupun dalam hal ad-diniyah, yaitu keagamaan. Maka selanjutnya di ayat yang ke-92 surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada al-birru, yaitu kebaikan, hatta sampai tunfiqu, engkau menafkahkan, mensedekahkan, mimma tuhibbun, dari apa-apa yang engkau cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa yang engkau infakkan dari apapun, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kalian, kata Allah, belum mencapai al-birru, yaitu kebaikan yang sempurna. Maka di sini sebagian ulama mengatakan makna albir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, yaitu surga, ya, kebaikan yang paling tinggi. Ketika kebaikan itu sempurna, maka seorang akan mendapatkan surga di akhirat. Sehingga sekali-kali seseorang itu tidak akan mendapatkan surga. Lam tanalu al-birra, sampai seseorang itu menyedekahkan apa yang tuhibbun, apa yang dicintainya. Subhanallah. Maka di sini para ulama menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya adalah kisah seorang sahabat yang menyedekahkan kebunnya, kebun yang sangat dicintainya, karena termotivasi oleh ayat ini, yaitu seperti Abu Talha dari kalangan sahabat Ansor di Madinah. Setelah mendengar ayat ini, beliau menyedekahkan kebunnya yang ia cintai, yang dinamai Bayroha. Kebunnya ini namanya Bayroha. Ini kebun yang sangat dicintai oleh Abu Talha. Dan ketika mendengar ayat ini, beliau langsung mendekatkannya kepada kerabatnya, kepada keluarganya, dan orang-orang yang terdekat dari dia. Subhanallah. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah menyedekahkan tanah yang dia miliki di Khaybar. Khaybar ini memang merupakan wilayah yang sangat strategis untuk berkebun. Sahabat Umar radhiyallahu anhu karena termotivasi dengan ayat ini, beliau menyedekahkan tanah tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah potret daripada kehidupan para sahabat ketika muncul satu ayat yang menunjukkan kesungguhan, tanda-tanda kesungguhan seseorang dan akan mendapatkan surga. Ya. Jadi mereka langsung mengamalkan ayat tersebut, tidak pikir panjang. Beda dengan kita, kalau kita pikir-pikir dulu. Kita itu kalau mendapati ayat atau hadis, bedanya dengan para sahabat. Kalau para sahabat tidak banyak mikir, orang kakean mikir. Tapi kita kakean pertimbangan. Subhanallah. Dan apa-apa wa ma tunfiqu min syai'in, apa-apa yang kalian sedekahkan, apapun ya, baik itu berupa harta, tadi disebutkan
seperti Bayroha, kebunnya Abdullah bin Abi Thalha atau Abi Thalha. Terus juga kebunnya Umar bin Khattab di Khaybar. Dan apapun itu, yang mana itu sesuatu yang kita cintai, kemudian kita infakkan, kita sedekahkan, fa innallaha bihi alim. Sekali-kali Allah tidak akan lalai. Allah Maha tahu. Dan terus ampun ngantos awake dhewe rumangsa rugi. Iki aku infak sakmene mbiyane iki Gusti Allah apa ora. Ampun ngantos seperti itu. Aku sedekah jeng biyen iki jane dicatat apa ora. Jangan sampai berpikir seperti itu karena fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahuinya. Maka ciri seorang muslim itu dia akan bersedia untuk berkorban. Berkorban dari apa-apa yang dia cintai untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu mendapatkan surga al-birru tadi. Dan ini merupakan barometer atau tolak ukur keimanan seseorang. Tolak ukur keimanan seseorang. Dia akan diuji dari harta benda yang paling dicintainya. Akan diuji di situ. Dari keluarga, anak, istri. Sudikah dia mengorbankan itu semuanya untuk Allah? Dari harta kekayaannya, rumah, tanah, usaha yang dia rintis, pekerjaan yang menjadi sumber penghidupannya. Siapkah dia gunakan itu semuanya untuk Allah? Maka ini menjadi tolak ukurnya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mimma tuhibbun. Dari yang kalian cintai. Dari yang kalian cintai itulah ketika kalian mau berkorban menyedekahkannya di jalan Allah, berkorban menggunakannya di jalan Allah, berkorban melaksanakannya di jalan Allah, memanfaatkannya di jalan Allah, maka kalian akan, kata Allah, akan mendapatkan al-birru, kebaikan yang sempurna, yaitu surga. Dan ini banyak buktinya dari sejarah para nabi terdahulu, seperti yang hari-hari ini akan kita kerjakan, yaitu pelaksanaan penyembelihan kurban. Pelaksanaan penyembelihan kurban. Ini pun sejarah daripada syariat kurban. Ini adalah hasil pengorbanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini hasil buahnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putranya. Nabi Ibrahim tidak butuh harta, tidak terlalu terobsesi dengan kekayaan, tapi yang menjadi hal yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim waktu itu adalah putranya, anak lanang. Nggih menika Nabi Ismail. Subhanallah. Karena ada suatu riwayat bahwa ketika malaikat Jibril ini menguji kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, pernah Nabi Ibrahim sampai mengatakan, walaupun aku harus mengorbankan putraku, maka aku akan melaksanakannya demi mendapatkan cinta Allah. Itu pernah ada terucap seperti itu.
Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih seseorang yang sangat dicintainya. Ya. Ibaratnya seseorang cinta ini mengalahkan segala-galanya, yaitu putranya sendiri. Wa qala Ibrahimu libanihi ya bunayya inni ara fil manam ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza tara. Wahai anakku yang aku sayangi, ibaratnya ngoten le rene Allah, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi anni albahuka, menyembelihmu. Nah, bapak ngipi beleh awakmu. Fangzur madza tara. Apa pendapatmu nak? Piye nak? Piye iki? Bapak bermimpi telah menyembelihmu. Mendengar penyampaian ini, Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas-sabirin. Insyaallah kula sabar. Kula manut, kula sabar. Kula manut, kula sabar Bapak. Monggo. Pun jenengan lampahi napa sing sampun dados perintah kagem panjenengan. Kula sabar. Subhanallah. Akhirnya dari pengorbanan atas sesuatu yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim ini, Allah menggantinya wa fadainahu bidzibhin adzim. Allah menggantinya dengan seekor kambing yang besar. Masya Allah. Ini sebagai penggantinya, karena Allah tahu Nabi Ibrahim sudah melaksanakan perintah, Allah terima pengorbanannya sebelum sempat disembelih. Maka di dalam hadis kurban itu, ya, wa inna dama la yaqa'u minallahi ta'ala fi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardh. Bahwa darah binatang kurban yang disembelih itu akan sampai kepada ridha Allah sebelum jatuh ke tanah. Ini serupa dengan pengorbanannya Nabi Ibrahim sebelum disembelih, sebelum berdarah Nabi Ismail sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ganti. Allah perintahkan untuk berhenti, kemudian Allah berikan seekor kambing yang besar untuk disembelih. Subhanallah. Ini adalah wujud potret daripada pengorbanan, mengorbankan sesuatu yang dicintai demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Kullu ta'am, semua makanan, karena dahulu hillan, halal li bani Israil, untuk bani Israil. Subhanallah. Jadi para ulama menyebutkan makanan itu, semua makanan itu tidak ada yang diharamkan kepada Bani Israil pada awal mulanya. Itu tidak ada yang diharamkan. Semua yang dihalalkan. Illa ma harrama Israil ala nafsihi, kecuali yang diharamkan Israil. Nah, ini Israil ini siapa? Maksudnya adalah Nabi Yakub alaihissalam.
Jadi ini ada dua nama ya yang disebutkan Allah sama, tapi secara tafsir ini namanya itu berbeda. Yang satu secara umat yaitu Bani Israel. Penyebutan Israel yang kedua maksudnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Yakub alaihissalam. Di sini Allah menyebutkan kecuali yang dilakukan oleh Nabi Yakub atas dirinya sendiri. Illa ma harrama Israil, kecuali yang diharamkan Nabi Yakub. Israel di sini maksudnya adalah Nabi Yakub alaihissalam ala nafsi, atas dirinya sendiri. Mengapa diharamkan? Karena apa? Dahulu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yakub ini menderita penyakit. Ada yang mengatakan di sini disebutkan penyakit tulang ya, yang berkaitan dengan tulang sehingga tidak nyaman, selalu merasakan sakit. Nabi Yakub. Nah, suatu ketika Nabi Yakub alaihissalam berjanji kepada Allah, ya Allah, jika Engkau menyembuhkan penyakit saya, ya, ini wujud dari potret Nabi yang mengamalkan ayat yang pertama tadi, yaitu menginfakkan atau mengorbankan apa yang dicintainya. Nabi Yakub alaihissalam pernah berjanji kepada Allah, ya Allah, suatu ketika jika saya sembuh, nek kula pun mari ya Allah, saya akan meninggalkan, akan menjauhi makanan-makanan yang saya cintai. Saya akan menjauhi, akan mengharamkan makanan-makanan yang saya cintai. Subhanallah. Para ulama menyebutkan makanan apa? Di antara makanan yang dicintai oleh Nabi Yakub adalah daging unta dan susu unta dan susunya. Sehingga pada waktu itu Nabi Yakub mengharamkan daging unta dan susunya atas dirinya sendiri. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Subhanallah. Min qabli an tunazzala Taurat, sebelum diturunkannya Taurat. Sebelum diturunkannya syariat, mana yang halal, mana yang haram, sebenarnya semua makanan itu dihalalkan kepada Bani Israel, ya, pengecualian kepada Nabi Yakub itu tadi. Sehingga ini adalah merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa betapa besar perhatian Allah kepada Bani Israel sebelum turunnya kitab Taurat. Subhanallah, dihalalkan semuanya. Namun setelah turun kitab Taurat, di situ ada hal-hal yang dihalalkan, ada hal-hal yang diharamkan, makanan-makanan yang diharamkan. Qul fa'tu bit Taurat fatluha in kuntum shadiqin. Jika kamu wahai Bani Israel tetap mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat, ya, maka kata Allah, fa'tu bit Taurat, datangkan kitab Taurat itu, fatluha, bacalah dia, in kuntum shadiqin, bacalah dia jika kalian orang-orang yang benar. Artinya apa? Kajilah di dalam kitab Taurat itu, apakah ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah sebelumnya. Ya. Sebelumnya itu dihalalkan semuanya. Baru setelah kitab Taurat itu datang, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini menunjukkan kedustaan daripada Bani
Israel kedustaan. Kedustaan bahwasanya mereka ini dahulunya pernah diharamkan ini, pernah dihalalkan itu. Nah, sekali lagi mereka tuh merubah ayat-ayat Allah sedemikian rupa. Subhanallah. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa sekelompok orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya mengenai 4 perkara. Ini karena memang mereka ini ingin menjerumuskan Rasulullah plus menguji Rasulullah mengenai pengetahuan kitab Taurat, mengenai pemberitahuan ilahiyah di masa lampau. Yang pertama, mengenai apa makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Ini seolah-olah ngetes apakah Muhammad ini benar-benar nabi atau bukan. Kalau benar-benar nabi, otomatis ngerti, tahu berita mengenai nabi-nabi sebelumnya, terutama mengenai kitab Taurat. Nah, mereka bertanya, apa makanan yang diharamkan atas Yakub, atas Israel, pada dirinya sendiri? Lalu Nabi menjawab bahwasannya diceritakan Nabi Yakub pernah menderita sakit, kemudian dia berazam ketika nanti diberi kesembuhan dia akan meninggalkan makanan yang paling dicintainya, yaitu daging unta dan susunya. Subhanallah, dijawab langsung oleh Rasulullah. Sodaqta, kau benar. Dibenarkan oleh Bani Israel ini yang bertanya kepada Nabi. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk menguji Rasulullah SAW, bagaimana? Yaitu air laki-laki dan air wanita. Maksudnya adalah daripada mani laki-laki dan wanita. Bagaimana proses manusia dari air laki-laki dan air wanita? Lalu Nabi pun menjawab, jika air laki-laki itu lebih banyak, maka akan jadi anak laki-laki. Jika air wanitanya lebih banyak, maka akan menjadi anak wanita. Subhanallah. Dan ini terbukti beberapa penelitian ketika hormon laki-laki atau air mani yang dihasilkan lebih banyak, maka kemungkinan bayi laki-laki ini lebih besar, seperti itu. Subhanallah. Ini kalau saya ngomong niku bukan nabi, gak mungkin ngerti. Nah, itu tanda-tanda Rasulullah. Apakah Rasulullah itu benar-benar nabi? Itu kan salah satunya adalah beliau itu selalu mengungkapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan diri beliau. Rasulullah seorang yang tidak bisa membaca menulis, tapi mendatangkan Al-Quran. Rasulullah tidak pernah punya guru, tidak punya bapak ibu, tapi kok sangat terdidik. Rasulullah tidak bisa membaca menulis, tapi beliau memberitahukan ilmu yang luar biasa. Seseorang yang terlahir di Mekah kok bisa memberitahukan sesuatu yang ada di dasar laut? Kok bisa memberitahukan sesuatu yang ada di planet-planet itu? Kok bisa memberitahukan sesuatu tentang langit? Kok bisa memberitahukan sesuatu tentang bumi, dasar bumi? Subhanallah. Ini sekali lagi menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Kemudian ditanya lagi, bagaimana seorang nabi ketika tidur? Nabi yang ummi, ya, nabi yang tidak bisa membaca menulis ketika tidur. Nabi menjawab, sungguhnya aku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Ya. Jadi ingin mengungkap kelemahan beliau, sampai turui berarti piye? Ya, Bagaimana keadaanmu ketika tidur? Jawab Nabi, mungkin mataku tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Kemudian pertanyaan yang keempat, ya, mengenai malaikat. Ya, mengenai malaikat Jibril. Dijawab oleh Rasulullah bahwa malaikat Jibril adalah waliku. Dan setiap nabi itu walinya adalah malaikat Jibril. Dialah yang menyampaikan wahyu, menjaganya. Kemudian malaikat Jibril lah yang mengajarkan Al-Quran kepadanya. Namun hal itu dibantah. Yang keempat ini dibantah karena orang Yahudi, ya, Bani Israil itu sangat membenci malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Jadi sing jenenge Bani Israil niku sing dimusuhi niku orang wong Islam, ya. Mereka memusuhi Nabi, bahkan memusuhi malaikat Jibril. Nah, ya malaikat niku ya ora disenengi gitu. Apa masalahnya gitu? Apa masalahnya kalau seperti itu? Itulah kedengkian, ya, keburukan, ya, ketidaknormalan daripada hatinya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Kemudian faman iftara 'alallahil kadzib. Barang siapa yang mengadakan kebohongan min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwa seolah Allah itu tahu tentang kedustaan daripada orang-orang Yahudi. Qul sadaqallah, katakanlah wahai Muhammad, maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah kalian millah, ajarannya Ibrahim hanifa, yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan sungguh Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Sekali lagi disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa besar pengorbanannya sehingga salah satu ibadahnya pun dipertahankan sampai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awwala baitin, rumah pertama, maksudnya adalah masjid. Rumah pertama, masjid pertama, wudi'a lin-nas, yang dibangun untuk ibadah manusia, wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah, yaitu yang bertempat di Bakkah. Bakkah itu Makkah. Jadi dulu itu nama asli Makkah itu adalah Bakkah, yang artinya adalah bermacam-macam. Ada yang mengatakan satu tanah yang tandus, ada yang mengatakan wilayah yang berdesak-desakan. Bakkah itu banyak makna. Kata Allah, awala baitin, masjid pertama yang didirikan untuk ibadah adalah yang bertempat di Makkah, yaitu Masjidil Haram, mubarakan wa hudan lil alamin, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua
manusia. Ini masjid pertama. Pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Nuh dan seterusnya hingga akhirnya ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Di dalam buku Rahiqul Mahtum, kitab Rahiqul Mahtum, tulisannya Syekh Safi Rahman Mubarakfuri, itu disebutkan Nabi Ibrahim ini mengunjungi Ismail ini beberapa kali. Yang pertama mengunjungi ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih. Ketika diperintahkan untuk menyembelih, Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina menuju Mekah. Kemudian disampaikan seperti itu. Terjadilah peristiwa penyembelihan. Kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa. Setelah itu, kunjungan yang kedua ketika Nabi Ibrahim ingin menjenguk Nabi Ismail. Ketika itu Hajar sudah wafat. Ketika mengunjungi di rumah atau di dekat Ka'bah ini, ya, tidak didapati Nabi Ismail, tapi bertemu dengan istrinya Nabi Ismail. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana keadaan keluargamu? Istrinya ini tidak tahu bahwasanya yang bertanya adalah ayahnya atau mertuanya. Nabi Ibrahim itu dijawab, sesungguhnya Ismail tidak bertanggung jawab pada keluarganya. Kami tidak hidup dengan baik, Ismail tidak bertanggung jawab. Akhirnya Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya Nabi Ismail itu, sampaikan kepada Ismail agar mengganti pintu rumahnya. Maksudnya apa? Megat. Disuruh menceraikan. Setelah itu Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan Nabi Ismail, pulang ke Palestina, kemudian diberitakan kepada istrinya ini memberitakan kepada Nabi Ismail. Tadi ada seseorang datang ke sini, ya, dia berpesan kepadamu agar mengganti pintu rumah. Nabi Ismail mengatakan, itu adalah bapak saya, dan dia memerintahkan untuk menceraikanmu. Masya Allah, taatnya Nabi Ismail. Ini diceraikan. Kemudian rihlah yang ketiga, Nabi Ibrahim datang dari Palestina, datang. Tidak bertemu lagi dengan Nabi Ismail, bertemu dengan istrinya yang baru. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana keadaan keluargamu? Bagaimana keadaan keluargamu? Bagaimana Ismail? Dijawab oleh istrinya, sesungguhnya Ismail adalah seorang suami yang bertanggung jawab. Alhamdulillah kami dalam keadaan yang baik. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sampaikan kepada suamimu agar menguatkan pintu rumahnya. Hanya pulang ke Palestina, kemudian istrinya menyampaikan kepada Ismail bahwasanya tadi ada seorang yang ingin bertemu denganmu dan dia memerintahkanmu untuk mempertahankan pintu rumahnya. Dijawab sama Nabi Ismail, sesungguhnya itu ayah saya, dia memerintahkan saya untuk mempertahankanmu. Masya Allah. Nggih, sami'na wa ata'na. Ini luar biasa. Terus kemudian rihlah yang keempat, berangkatlah Nabi Ibrahim ke Mekah, bertemu. Akhirnya bisa bertemu dengan Nabi Ismail. Subhanallah, setelah sekian lama. Disitulah Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Ka'bah.
Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Hanya bersama-sama membangun kembali Ka'bah. Maka di sini fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di masjid pertama itu yaitu di Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, maksudnya Ka'bah, ada tanda-tanda yang jelas, tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas, maqamu Ibrahim, yaitu tandanya maqam Ibrahim. Maqam itu adalah tempat berdiri, gitu, bukan makam. Itu maqam bahasa Arab kali makam bahasa Indonesia itu beda. Makam kuburan. Kalau maqam itu tempat berdiri. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Nabi Ibrahim dengan Ismail membangun kembali Ka'bah, mendirikan Ka'bah, ketika Ka'bah itu semakin naik, temboknya semakin naik, maka Nabi Ibrahim membutuhkan pijakan agar dia juga semakin bisa naik. Batu ditumpuk lagi, batu dan seterusnya. Pijakan inilah namanya makom, tempat berdiri untuk menyesuaikan bangunannya, ya, untuk mengangkat bangunannya agar semakin naik, semakin tinggi. Inilah namanya makom Ibrahim. Sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan dahulu makomnya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ini menempel di dinding Ka'bah. Tapi di zaman Umar ibn al-Khattab dipindahkan karena mengganggu jamaah haji, ya, ketika tawaf, akhirnya dipindahkan oleh Umar bin Khattab, ya, agak mundur, ya, sehingga sebagaimana yang kita ketahui makam Ibrahim itu agak menjauh dari Ka'bah. Kalau sekarang ya, agak menjauh dari Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki Masjidil Haram, masjid yang pertama yang dibangun, maka kana amina, kata Allah, maka dia akan aman. Masjid pertama itu Masjidil Haram, yaitu Ka'bah itu sendiri. Yang kedua yang dibangun adalah Masjidil Aqsa. Nah, kata Allah, siapa yang masuk Masjidil Haram, dia akan aman. Subhanallah. Akan aman dari apa? Dari keburukan. Sehingga sampai hari ini ketika kita ingin mendapatkan keamanan atas keburukan di sisi Allah, maka hendaknya kita mendekat ke Masjidil Haram. Ini pusatnya. Namun kalau ada keburukan di Masjidil Haram, itu bukan karena Masjidil Haramnya, bukan karena haramnya, tapi karena manusia itu sendiri, ya. Sebagaimana sekarang niku kasus-kasus di Masjidil Haram itu juga ada. Entah itu jenenge tiang kathah ya. Wong menipu, ada orang yang mencuri, ada macam-macam. Ya, itu bukan karena faktor Masjidil Haramnya, tapi karena manusianya itu sendiri. Ya. Sehingga ya enek ae ya, hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, sehingga manusia diperintahkan untuk berhaji, ya, manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, wajib bagi yang mampu. Nek mampu orang haji berarti berdosa karena hukumnya wajib. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang mengkufuri, tidak taat kepada Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah maha kaya dan maha kaya atas seluruh alam semesta. Inilah Bapak Ibu sekalian penjelasan mengenai surat Al-Baqarah ayat 92
sampai dengan 97. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.